Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pembelajar. Hai rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di kelas produk dan merek. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Di minggu keempat ini kita akan ngebahas terkait dengan kemasan produk. Ya, kemasan produk ini merupakan bagaimana kita bisa membuat produk kita terlihat lebih menarik gitu ya. Ada banyak aspek-aspek di kemasan produk yang perlu dipertimbangkan ketika rekan-rekan melakukan pemilihan gitu ya. Jadi memang di sini bagaimana rekan-rekan meningkatkan awareness-nya, dan juga di situ juga rekan-rekan dari labeling produk bisa membuat suatu pesan atau komunikasi pemasaran gitu ya. Di situ rekan-rekan bisa memberikan informasi bagaimana ciri khas terkait produk tersebut dan bagaimana produk tersebut bisa terlihat berbeda dengan produk-produk lainnya gitu ya. Nah, makanya dengan adanya produk kemasan yang bagus, misalkan antara satu produk dengan brand yang lainnya, brand tersebut akan terlihat berbeda ketika mereka dilihat dari kemasannya gitu ya. Bahkan suatu brand tersebut bisa dilihat atau dinilai mempunyai persepsi yang baik atau tidaknya bisa dilihat dari produknya, kemasan produk tersebut. Ada yang kemasan produknya terlihat ala kadarnya, mungkin dia mau konsepnya itu mensasar anak-anak muda yang simple dan elegan. Ada yang mungkin terlihat lebih colorful, mereka ingin menyasar pasar anak-anak muda yang lebih energik, atau misalkan mereka sangat terlihat antusias terhadap kegiatan-kegiatan yang penuh semangat seperti itu. Itu hanya sekedar contoh ya. Jadi di sini kita bisa menstrategikan bagaimana kita ingin produk kita terlihat berbeda gitu ya. Ada strateginya. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan bahas nih tentang apa aja kemasan produk, mulai dari fungsi kemasannya, terus habis itu ada jenis-jenis kemasan gitu ya. Jadi kemasan itu terdiri dari 3 berdasarkan struktur isinya. Nah, struktur isinya ini dibagi lagi nih, apakah dia kemasan primer, kemasan sekunder, dan juga kemasan tersier. Lalu ada dibagi lagi berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Apakah ini kemasan disposable, atau dia semi disposable, atau dia kemasan multi trip gitu ya. Lalu ada lagi yang ketiga berdasarkan tingkat kesiapan pakainya. Nah, ini dibagi 2 nih. Yang pertama siap pakai, yang kedua adalah siap dirakit gitu. Jadi bahan-bahan kemasan itu juga ada banyak gitu ya, tergantung dengan produknya dan bagaimana ukurannya juga. Nah, di sini akan juga ada pembahasan tentang kemasannya. Bahan-bahannya mungkin dari yang pertama dari kotak karton, habis itu ada dari glass packaging materials atau kemasan gelas, ada juga kemasan logam, kaleng logam gitu ya, terus ada juga plastik rigid atau molded packing materials gitu ya, bagaimana kemasan plastik rigid. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bahan-bahan kemasan yang akan kita bahas gitu ya. Jadi di sini juga ada pembahasannya juga nih tentang bagaimana proses labelingnya dan bagaimana kemasan ini menjadi fungsi yang aman terhadap suatu produk. Oke, selamat belajar rekan-rekan mahasiswa. Jangan lupa di-download modulnya agar bisa dipahami materinya, dan silahkan kerjakan kuisnya. Kuis dan forum. Forum dulu rekan-rekan isi, dan jika mendapatkan nilai di atas 70, rekan-rekan bisa melanjutkan pengikutan pengerjaan kuis gitu ya. Dan jika rekan-rekan sudah mengerjakan, maka rekan-rekan akan mendapatkan nilai mingguan dan juga absensi. Terima kasih, selamat belajar. Saya Muhammad Alfarudullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.